Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha summa kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi badin nusakh hasanun sahih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah kita ucapkan telah diberikan nikmat yang begitu banyak. Tadi Imam mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya jamaah ini yang hadir menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu kita menghitungnya saking banyaknya. Nikmat jasmani, nikmat panca indera, nikmat sehat jantung, sehat ginjal, sehat napas, luar biasa. Sehat makan, nikmat minum, nikmat rizki yang lain-lainnya. Bahkan yang paling kita harus syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Manusia di dunia kalau tidak punya iman Islam, maka dia tidak akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Di mana kenikmatan yang abadi? Adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya bermohon kepada Allah, masjid yang kita bangun ini adalah masjid la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang berasaskan takwa. Masjid yang sesuai dengan namanya Al-Hidayah. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang membawa jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan para ini yang membangun masjid ini ada 3 kelompok. Man kana lahu malun falyunfiq bimalihi. Barang siapa yang punya harta, korbankan untuk masjid. Tapi ada orang punya ilmu, rajin menjelaskan tentang sedekah, tentang infak, itu pun punya peranan. Wa man kana lahu ilmun, barang siapa yang punya ilmu, falyunfiq biilmihi, korbankan untuk ilmu. Tanpa ilmu, ini kita bisa bahaya. Kita bikin masjid tanpa ilmu bisa bahaya. Motifnya salah nanti. Rezekinya bukan yang halal, asal dapat aja. Tapi bimbingan ilmu, awas, rezeki yang halal. Yang ketiga, wa man kana lahu quwwatun falyunfiq biquwwatihi. Barang siapa yang punya kekuatan, kekuasaan, jadi RT, jadi RW, jadi camat, bupati, ya, punya kekuatan wibawa, punya kekuatan fisik, silakan bangun. Jadi mudah-mudahan yang mengorbankan harta, yang menyampaikan ilmu, yang mempunyai kekuatan, mudah-mudahan jadi bekal nanti di akhirat. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid di dunia, maka Allah kasih istana surga untuk selama-lamanya. Amin ya robbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tadinya saya diminta judulnya apa Wak kalau untuk subuh?
uh, al-qaidun al-mujahiduna wal qaidun. Itu saya dibakasi judul. Ternyata kita punya hanca hadis arba'in yang ke-16. Jadi perbedaan al-mujahiduna wal qaidun itu jauh berbeda. Ada orang ahli berjuang, perjuangan, waktu, tenaga, pikirannya untuk agama Allah. Itu bergerak untuk agama Allah. Punya harta, itu digerakkan. Masjid bagaimana supaya selesai ini masjid. Punya pikiran bagaimana ini masjid supaya selesai. Nah, orang yang cari harta untuk apa? Untuk masjid itu namanya mujahidun. Bergerak, berkorban waktu, tenaga, pikiran untuk agama Allah. Peduli terhadap agama. Itu namanya mujahidun. Ada orang EGP, sholat, puasa, zakat, ngadoa, pemikiran masyarakat. Bodo amat. Eta karena qaidun. Qaidun karena untuk dirinya sendiri, tidak berpikir untuk umat, itu namanya qaidun. Apakah sama ganjarannya? Wa kullu wa'adallahu husna. Dua-duanya dapat pahala, tapi wa faddalal mujahidina minkum 'alal qaidina darajah. Keunggulan orang yang berkorban harta, tenaga, pikiran untuk agama Allah lebih tinggi derajatnya daripada orang yang duduk-duduk. Artinya memikirkan diri sendiri, ibadah untuk diri sendiri. Nah, alhamdulillah dengan pergerakan yang kompak ini, alhamdulillah al-hidayah mudah-mudahan sedang berjalan ini secepatnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkorban tenaga diberikan kesehatan tenaga, yang berkorban ilmu, ilmunya tambah bermanfaat, yang berkorban harta, jangan takut itu ada di bawah janji Allah. 700 kali lipat, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang berkorban tenaga, harta akan dilipat gandakan. Ma naqasa shadaqatun. Tidak akan kekurangan orang hartanya sedekah yang disedekahkan. Ma naqasa malun bisedekah, tidak akan berkurang orang yang selalu bersedekah. Jangan-jangan orang Islam ada pertanyaan, Pak Ustadz, Pak Kiai ada non muslim tapi rajin sumbangannya kepada fakir miskin, yayasan yatim piatu. Bagaimana itu? Kata seorang ulama, itu akan dibalas oleh Allah di dunia. Dan dia akan bertambah hartanya. Kenapa? Karena hartanya untuk membantu kebenaran, walaupun dia bukan Islam. Apalagi orang beriman. Orang beriman mah ada dunia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini hadis luar biasa untuk nasihat buat kita. Saya sering menjelaskan takwa ini kita kepada Allah kadang-kadang lihat situasi dan kondisi. Kalau di masjid berdoa sama Allah, khusyuk gitu. Ayo datang ke pasar, teeling deui. Datang ke kantor, teeling. Datang ke pantai, teeling. Padahal dia waktu di masjidnya berdoa begitu khusyuk. Nah, di sini Nabi menyampaikan hadis riwayat dari Abi Dzar Jundub bin Junadah, Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu adalah bapaknya Abdurrahman. Mu'adz bin Jabal ini orang Yaman yang pertama dakwah ke negeri Yaman. Itu kan, 6 bulan dia dakwah, menyampaikan syahadat, sholat, kemudian praktek sholat, praktek zakat. Itu pertama, perdana. Jadi yang pertama berangkat ke negeri Yaman itu adalah dakwah perdana adalah namanya Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal ini luar biasa, cerdas. Quran, hadis yang disampaikan nggak ada yang lolos. Orangnya cerdas, di atas IQ, rata-rata. Gitu. Nah, kita juga kan ada orang idiot tapi hafal Quran. Ditanya suratnya gitu kan, hafalannya kuat. Ini luar biasa di Indonesia. Sampai sama Ali Jaber almarhum itu sampai dicium. Hafalannya banyak sekarang, hafiz-hafiz Quran yang luar biasa di kita. Nah, di zaman sahabat ada namanya Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal ini pernah ditanya, karena kan waktu itu wahyu dan hadis transisi belum sempurna kan, belum pernah. Dakwah ke negeri Yaman ditanya oleh jamaah, bagaimana saya punya junub ya Mu'adz, tapi nggak ada air katanya gitu.
Bagaimana cara adusnya gitu. Maka dipraktekkan sama Mu'adz bin Jabal itu guling-guling pakai apa? Pakai pasir, pakai tanah yang kering. Padahal bukan itu padahal gitu. Yang kalau tidak ada air ya sesuai dengan arahan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan mengambil wudhu aja gitu. Nah, maka kata Nabi, barang siapa yang berijtihad kalau benar itu dapat pahala. Kalau salah dapat 2 pahala karena dia istihad. Quran hadisnya sudah nggak ada, akhirnya jawab dengan ro'yunya. Itu Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal ini dapat kenangan yang indah, dapat ijazah doa yang indah, yang sering kita ini perlu cinta sahabat ya. Karena sekarang banyak yang berita masif yang menjelek-jelekan sahabat. Jadi semua sahabat itu jadi kafir murtad kecuali 3 orang katanya. Salman, Miqdad dan satu lagi. Itu ada sekarang. Ajaran sesat dan menyesatkan. Nah, Mu'adz bin Jabal ini pernah diberikan doa oleh Nabi. Sebelum memberikan doa, Nabi mengungkapkan, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, aku sesungguhnya sangat mencintai engkau. Oh, ungkapan cinta ini jarang. Jadi tiap-tiap sahabat itu punya keistimewaan masing-masing. Nabi pernah mengucapkan kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, inni la uhibbuka." Sesungguhnya aku cinta sama engkau Mu'adz. Jangan lupa habis sholat doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan lupa habis sholat doa itu ya, jangan ditinggalkan setiap habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku selalu zikir kepadamu di mana saja berada. Wa syukrika, tolonglah kami ya Allah bisa mensyukuri nikmat-Mu. Wa husni ibadatik, tolong ya Allah ibadah kami diterima oleh-Mu. Ya Allah, nilai yang baik di sisi-Mu ya Allah. Itu doa hadiah dari Nabi untuk Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal punya anak namanya Abdurrahman. Banyak sahabat nama Abdurrahman. Gitu. Bapaknya Abdurrahman, Mu'adz bin Jabal. Abi Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman, tegasnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini Abizar, Jundub bin Junadah dan Abdurrahman ini sama menerima hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada Jundub dan Mu'adz, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah engkau Mu'adz, bertakwalah engkau Abizar, di mana saja berada. Di masjid takut sama Allah, di pasar takut sama Allah, di rumah takut sama Allah. Gitu kan? Sedang usaha, sedang bermasyarakat, sedang berjalan di mana? Sedang berjalan engkau kemana saja, ittaqillah, kamu harus pasang takwa kepada Allah. Kita juga bisa takwa seperti itu, Pak. Asal kita punya keyakinan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah alimun bidzati sudur, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Insya Allah takwa kita ada di mana-mana. Di masjid takut sama Allah, sedang di rumah takut sama Allah, mau masuk toilet takut sama Allah. Nah, aman insya Allah, Pak. Kalau negeri kita punya takwanya dibawa ke kantor, aman. Betul nggak? Kalau masyarakat, pemimpin kita takwanya dibawa kemana? Ke tempat-tempat musyawarah, insya Allah aman, Pak. Tidak ada korupsi, insya Allah. Dan dia takut kepada sumpahnya dengan ayat suci. Bagaimana kalau orang sudah takwa kepada Allah? Allah berjanji sampai 5 perjanjian kepada orang takwa. Di dalam surat At-Tolak Allah sampaikan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar, way out daripada kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, orang yang takwa kepada Allah
akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Insya Allah penduduk jamaah Al-Hidayah insya Allah mayoritas bertakwa kepada Allah. Rizki Al-Hidayah insya Allah banyak min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Bahkan yang disangka-sangka nggak datang-datang. Pak Kiai doakan bulan depan saya akan punya proyek. Insya Allah saya 50% akan saya bawa untuk jariah ke sini. Waduh, amin, amin, amin. Udah habis bulan nggak datang-datang. Maaf Pak Kiai, proyeknya gagal, kalah tender katanya. Tendernya kalah saya, jadi nggak jadi. Padahal sudah meyakinkan bahwa bulan depan akan memberikan infak 50%. Itu namanya rezeki yang disangka-sangka, yang diduga-duga, yang dihitung-hitung sama otak kita. Itu namanya asbab julumat. Asbab julumat itu usaha menurut hasil matematik ternyata tidak berhasil. Banyak orang yang punya proyek, perhitungannya dapat sekian miliar. Pas sudah ternyata nggak ada 1 miliar pun nggak ada. Hilang, modalnya habis. Itu namanya usaha asbab zulumat, matematik dunia. Tapi kalau asbabnya asbab takwa, rajin dakwah, rajin sodakoh, sholat duha, gitu kan, banyak istighfar, banyak silaturahmi, gitu. Surat Al-Waqiah dikerjakan, kemudian sholat tahajud dikerjakan, itu mah sudah kontraknya bukan dengan otak kita, itunya perjanjian dengan langit, udah pasti itu. Perjanjiannya perjanjian langit, bukan perjanjian bumi. Jadi kebanyakan orang yang gagal usaha ini dengan perjanjian bumi, artinya dengan matematik. Tapi kalau perjanjian manusia yang usahanya dengan Allah, itu di bawah janji Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum itu janji Allah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, itu janji Allah. Jadi kalau bapak-bapak menginfakkan harta di Al-Hidayah, kontraknya dengan Allah, maka urusannya dengan Allah. Wa aqridullaha qardon hasana. Pinjam dan pinjamkanlah engkau kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan berlipat ganda. Jadi bahasanya juga indah, harus pinjam. Apa maksudnya ini? Kalau kita infak di jalan Allah, di masjid kita bangun tenaga pikiran, sedang berjanji dengan Allah, sedang kontrak dengan Allah, sedang sedang mengadakan qardul hasan, gitu, qardul hasan dengan Allah, maka itu jangan kaget. Hadirin kaum muslimin, saya cerita ini mungkin sudah pada tahu ya, tapi nggak apa-apa, buat anak-anak. Yang pentolan orang kaya itu Sayyidina Utsman, sampai rekeningnya sampai hari ini sudah ada. Bapak kalau ingin tahu rekening Sayyidina Utsman, dibuka aja di YouTube ada. Sampai hari ini ada. Rekening Abdurrahman bin Auf masih ada. Itu rekening sampai ada sekarang. Subhanallah, tijaratan lan tabur. Mereka, Sayyidina Utsman, Sayyidina semuanya para sahabat yang hartawan itu pasti dermawan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada berita menarik menggemparkan ketika Nabi bercerita kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, tadi malam aku bermimpi dengan Abdurrahman bin Auf. Ternyata Abdurrahman bin Auf itu masuk surga, tapi merangkak jalannya. Langsung Sayyidina Aisyah pengen menyampaikan berita ini kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdullah bin Auf, aku akan cerita padamu, ada berita nih. Berita apa? Kamu masuk surga, tapi merangkak. Kenapa? Karena terlalu banyak kekayaannya. Min aina iktasabahu wa fima halalu hisabun wa haramuha azabun. Halal dari hisab, tapi haramnya bagi siksaan. Nah itu sampai takutnya kepada kita. Nah setelah mendengar itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah. Doa yang diamalkan Abdullah bin Auf itu dari Nabi, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Wa amitna miskin, mati dalam keadaan wasyurna mamzul sak. Nanti di akhirat aku kumpulkan dengan orang-orang miskin. Akhirnya din kaum muslimin, keputusannya dia mencari korma yang buruk, pengen jadi orang miskin.
membeli korma busuk. Seluruh korma busuk dibeli di Madinah. Nggak seberapa puluh tahun, berapa ratus tahun nggak tahu. Kota Madinah diborong, aneh, kata sahabat, kok Abdullah bin Auf beli korma busuk? Ya, artinya dia pengen miskin. Tapi ternyata Allah memaksa Abdullah bin Auf itu harus kaya. Datang rombongan dari Yaman, utusan raja, utusan khalifah. Apakah di Madinah ini ada korma busuk? Saya akan beli 10 kali lipat. Ya, kata orang sahabat, Abdurrahman bin Auf sudah uratnya urat kaya. Korma busuk mau dibeli 10 kali lipat dengan korma yang normal. Kenapa? Kata sahabat. Kami di Yaman punya penyakit negara wabah Superman, kamari yang ramai itu yang pakai masker apa tuh? Covid ya. Zaman dulu juga ada Covid. Wah. Ada penyakit wabah menular tidak bisa diobati kata tabib kecuali dengan korma busuk. Allah. Abdullah bin Auf lagi mau wudu. Ada Abdurrahman, korma mau dibeli kan 10 lipat. Korma busuk. Subhanallah. Udah daftar miskin dikasih kaya terus. Kita amal dibalik, udah daftar kaya, miskin terus. Ada orang yang punya wiridan pengen kaya, tapi kan Allah tahu kalau dia kaya, kadang-kadang bisa lari dari masjid. Walau basatallahu rizqa li ibadi labaghaw, kalau seandainya Allah menjabarkan kepada orang itu rajin ibadah, tapi kalau dikasih mobil 10, dikasih proyek, dia lari ke masjid. Makanya sama Allah dimiskinkan terus. Makanya kalau pilihan Allah jadi orang miskin itu bahagia. Kenapa? Masuk surganya lebih awal dari orang kaya. Amin ya rabbal. Islam itu indah ya. Islam itu indah. Orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga. Nah, kita kembali kepada takwa kepada Allah. Orang takwa itu diberikan jalan keluar daripada kesulitan. Nanti di bawah ayat itu surah At-Tolak ada firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan orang itu dimudahkan dari segala kesulitan. Jamaah Al-Hidayah sedang membangun bagaimana ini dananya harus sekian. Barang harus ada, tukang harus dibayar. Kata Allah, modalnya satu, yattaqillah, takwa pada Allah dasarnya. Ya ja'allahu min amil yusra, digampangkan ku Allah yang ngebangun. Mau 2 lantai bukan 1 lantai nih. 2 lantai, Masya Allah, keren. Kenapa berani? Ada Allah. Begitu, itu orang yang bertakwa kepada Allah. Dan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, orang takwa itu banyak misteri, keanehan. Keanehan. Yaj'allahu makhraja, diberi jalan keluar daripada makhraj, way out, insyaallah. Insyaallah, ini targetnya berapa tahun Pak ini? Ini udah berapa tahun ini? Belum 1 tahun belum? Oh keren. Keren, ini udah di atas udah kelihatan, Masya Allah. Nggak ada cerita bangun masjid nggak selesai insyaallah. Asal dan dasarnya la masjidun ussisa ala taqwa, asasnya takwa. Kalau bukan asasnya takwa, ini bahaya. Karena di Madinah ada masjid 1 namanya 4. Wah, masjidnya 1 tapi namanya 4. Lihat dalam surat At-Taubah, silahkan ada. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa tafriqan bainal mu'minin wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Silakan ayatnya cariin berapa tuh Bapak. Udah ketemu belum? Orang-orang munafik bikin masjid hebat. Tapi ku Allah dikasih tahu, walaupun 1 itu masjid namanya 4. 1 diror. Kalau masjid itu selesai, jadi diror, bisa memadaratkan, membahayakan masyarakat. Itu diroron. Wakupron, dasarnya bukan dasar takwa, tapi dasar kupur. Orang kafir bikin masjid, coba. Ada nggak di negeri kita sekarang? Kemudian watafriqon bainal mu'minin. Yang ketiga, kalau masjid selesai, umat Islam bakal acak-acakan.
Kemudian yang keempat, wasirsodan, untuk memata-matai. Di mana kekuatan Islam? Gitu. Makanya datang Abdullah bin Ubay, begitu cantik ngomongnya, ya Rasulullah, tolong masjid kami sudah selesai, coba berkah sholat, minta disolatkan cenah masjid kami. Gitu. Itu aneh itu, si Ubay bin Abdullah bin Salul itu otaknya lumayan. Ngelobinya, orang kafir di lobi, orang Yahudi di lobi, orang Nasrani di lobi. Jago itu orang. Kalau sekarang mah orang nasionalis itu ya, pluralisme apa itu namanya? Hebat. Dan yang minta meresmikan masjid itu bukan Nabi, tapi pendeta dari Syria. Sudah berangkat itu pendeta dari Syria, di perjalanan isdet. Nggak jadi. Maka datang sama Nabi, ya Rasulullah, tolong. Pas mau berangkat, Umar paling berani menegur Nabi itu Umar bin Khattab. Yang berani usul itu Umar bin Khattab. Banyak ya usulan-usulan Umar bin Khattab yang direstuin oleh wahyu. Seperti makom Nabi Ibrahim, dibikin musola itu usulan Nabi Ibrahim. Sayyidina Umar. Hijab, tentang hijab tutup aurat dengan sempurna, itu usulan daripada Umar bin Khattab. Nah, ketika Nabi mau berangkat ke Masjid Dirar itu, langsung ditegur. Ya Rasulullah, bukannya dia orang munafik? Kata Nabi, aku tidak akan berhenti kalau tidak ada wahyu. Pas mau berangkat, langsung turun. La takum fihi abada. Wahai Muhammad, jangan kau sholat di sana untuk selama-lamanya. Masya Allah. Itu masjid yang bukan usisa ala taqwa. Makanya di kita juga kan ada. Gara-gara ada masjid baru, masyarakat kacau. Apalagi pasar karena pak gede-gede, pak harus. Di situ ada khotbah der-dor. Padahal dekat jaraknya. Ini bukan persatuan yang ada, justru watapriqum bainal mu'minin. Orang Yahudi, orang-orang kafir tidak takut dengan banyaknya masjid. Yang ditakuti umat Islam bersatu dalam menegakkan kebenaran. Itu yang ditakuti. Justru Yahudi, orang-orang kafir, banyak partai Islam itu senang. Karena dia tidak akan memikirkan bagaimana nasib agamanya. Tapi yang dipikirkan partainya, bagaimana muatannya, bagaimana pengikutnya. Gitu. Yang dipikirkan itu, bagaimana bukan umat Islam bersatu. Betul nggak? Sekarang partai Islam banyak kan di kita. Mikirinnya mikir partai orang atau mikir sendiri. Nah ini. Makanya, subhanallah, banyak lambang, bahkan ada lambang Ka'bah 2 ya. Nah, ini tapi disitulah proses kehidupan kita. Tapi saudara-saudara, jangan takut nanti ada masa kejayaan umat Islam yang sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ahli sunnah wal jamaah, yakin adanya namanya Al-Mahdi, itu yakin. Menurut ahli sunnah wal jamaah. Karena hadisnya hadis mutawatir. Pil makna, ada 26 hadis yang menyatakan bahwa di akhir zaman ada Al-Mahdi. Nah, hadirin kaum muslimin, nah kita lanjut kepada takwa ya. Amanat Nabi itu takwa kepada Allah. Ittaqillah sumakunta. Dan ternyata hadirin kaum muslimin, Nabi memerintahkan takwa di mana saja berada. Allah juga menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Para sahabat ranking pertama, sahabat Madinah Ansor, tabi'in, itu orang-orang yang mulia. Ternyata kemuliaan bukan tolok ukur daripada jabatan yang tinggi, betul? Bukan kaya yang raya, harta mana di mana-mana, bukan. Oh, tolok ukur Allah beda dengan tolok ukur kita. Orang materialitis, orang sukses benghar, padahal bandar judi. Gitu. Dulu ada SDSB, ingat nggak Pak? Zaman Orde Baru, ingat nggak SDSB? Ingat, ingat ya. Itu nggak sembarangan Pak, ada fatwanya, boleh SDSB. Dari seorang doktor, profesor, pernah menjadikan rektor, nggak usah disebutkan orangnya. Dia bilang begini, nggak apa-apa, kan judi yang diharapkan itu saling berhadapan. Menurut kita pikir, judi itu seperti gapleh, gitu kan, dan lotre itu yang nggak boleh.
Kalau SB kan nggak berhadap-hadapan katanya. Gelo tuh coba. Akhirnya dengan fatwa itu, wah maju. Karena Ali Sadikin dulu belajar ke Jepang bagaimana cara mengumpulkan dana. Kata orang Jepang, judi, bikin judi Ali Sadikin. Akhirnya tukang beca menghayal kaya. Ya. Akhirnya kuburan daratang, asal ayam mobil dicatat, terus nu gelo. Jelema gelo ditanya. Edun medan kabehan. Jelema bener jadi gelo. Nanya jelema gelo. Akibat apa? Akibat judi. Nah, itu namanya kedua SSB. Sekarang judi ada nggak sekarang? Ada ya? Tapi keren sekarang mah judinya online ya. Bandar judinya ketangkap udah belum? Udah, alhamdulillah. Allah. Subha, ini ujian luar biasa. Di tengah-tengah hiruk pikuk politik panas, tapi di sini di BCC apa? BCC ya? Sedang indah, sedang membangun istana surga. Amin ya robbal. Orang beriman mah berdoa amat, orang mah sholat gitu kan, berjuang cari rezeki halal, masih selesai. Mati membawa ridho Allah. Oke, insya. Makanya ini amanat Nabi, ittaqillah sumakunta, takwalah engkau kepada di mana-mana, di mana saja berada. Saya punya kiai saudara, tapi udah almarhum. Ya kalau jalan pakai baju imamah, pakai sorban, pakai eta. Baju takwanya dibuka Pak. Itu juga bawa ini Pak, pakaian ini nggak bisa Pak kita main-main ini, nggak bisa, nggak berani kita. Di Parung ditanya pakai sorban, wih Pak Kiai katanya. Kan di Parung suka ada lewat tuh kupu-kupu malam, nah ini takut dia pakai ini. Nah suatu saat saudara saya pakai lepis, pakai kaos, pengen nyoba gitu, dibuka baju takwanya. Ini Pak takwa, baju juga bawa pengaruh Pak. Ceritanya naik mobil angkot, itu saudara saya. Pas udah naik angkot, turun bareng. Ujang, tolong bawain kena ini barang ibu engke di kuliah ku ibu. Kiai disuruh bawa apa? Bawa barang untuk ke warung sembako. Coba bayangin. Oh, gara-gara apa? Baju takwanya ditunda. Jadi si Ujang, padahal Kiai Haji. Makanya jangan nolondokan. Pakai imam di mana saja pakailah. Gitu. Supaya identitas, ittaqillah, takwa kamu. Supaya berani maksiat, dibuka dulu. Wah, buka pakaian. Kita kan akan ke kafe. Wah, gawat ya teman. Pakai udah ke kafe juga. Gitu. Barangkali ada yang konsultasi kepada kita. Sebab itulah pentingnya ittaqillah sumakunta. Walaupun ada hadis takwa hahuna. Walaupun ada hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Tapi penting itu. Passion itu penting. Isyhadu bi anna muslim. Orang-orang kafir berani pakai baju kafir, bawa kitab. Berani. Why not? Kenapa tidak bisa kita? Syiar. Oke? Ittaqillah sumakunta. Dan kehebatan orang takwa ini hadirin kaum muslimin. Dalam ayat lain Allah sampaikan, cari ayatnya lupaku. Walladzina taqau idza massahum, ini ada banyak habis nih ya. Walladzina taqau idza massahum ta'ifatum minasyaitani tazakkaru fa idzahum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa apabila ada bisikan setan, baik setan manusia maupun setan jin, tazakkaru, eling, wah ini setan, godaan. Pak Kiai sekali-kali nggak apa-apa, kita ikut usaha ini, pokoknya untung buat Pak Kiai. Wah ini gawat, untungnya menurut siapa? Coba dilihat dulu, menurut ilmu fikih. Oh nggak bisa ini, nggak boleh. Nggak boleh. Tazakkaru. Oh ingat, ini rayuan setan ini, nggak mau. Ini menurut Al-Quran nggak boleh, menurut hadis nggak boleh. Itu namanya tazakkaru. Baik godaan dalam hati, orang beriman itu tahu bahwa bisikan itu bisikan setan. Itu kehebatan orang takwa. Punya jaringan, punya apa namanya, punya ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Falhamaha fujuraha wa taqwa. Orang takwa. Nah manusia ini, Pak Kiai, saya akan tanya apa? Di dalam Al-Quran ada ittaqullaha haqqa tuqatih, surat Al-Imran. Bertakwalah kamu dengan takwa sebaik-baiknya.
Saya nggak mampu Pak Kiai. Saya bukan nabi, bukan rasul, saya bukan wali. Saya manusia biasa. Apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, takwa lokal betul. Bagaimana kalau saya ini Islamnya Islam osok? Islam osok tahu? Islam Indosiar tahu? Pagi-paginya dengar ceramah, malamnya nonton dangdut. Matanya itu juga. Itu namanya Islamnya Islam Indosiar. Atau Islamnya Islam RCTI oke. Ngaji oke, nonton maksiat juga oke. Matanya itu juga. Pak Kiai bagaimana ini? Iman saya masih di situ Pak Kiai. Nah, ada pertanyaan. Ada jawaban nggak Pak Kiai? Ada. Jawabannya wa'at bi isayyatal hasanata tamuha. Kalau iman kamu standarnya Islamnya Islam RCTI oke, Islam Islam Indosiar, setelah engkau maksiat buru ngambil air wudu, sholat tobat, istighfar, cuci lagi cepat, jangan sampai numpuk. Kalau numpuk bahaya itu Pak, bisa keras hati kita. Karena setiap maksiat itu akan melahirkan titik hitam yang ada di dalam hati kita. Kalabal rona ala kulum. Ingat, ketika manusia maksiat mata, telinga, mulut, maka akan lahirlah titik hitam. Kalau tidak segera kita bertobat kepada Allah, titik hitam setiap hari. Ninggalin sholat, maksiat, gibah, gitu. Kemudian dusta, bertumpuk-tumpuk, akhirnya hatinya keras. Bahkan wakulum asadu qaswah. Karena manusia kalau sudah keras itu bisa mengalahkan batu keras. Kalau batu bisa dibelah, kalau manusia kalau lebih dari batu. Maka hadirin kaum muslimin, kata Nabi, wa'at bi isayyatal hasanata tamhuha. Kalau kamu itu kan berbuat salah, cepat-cepat kamu istighfar, tobat. Kalau berbuat dosa besar, buru-buru mandi tobat. Pernah gibah, itu gibah dosa besar Pak. Ngomongin keaiban orang. Wal ghibatu asyadu minaz zina. Gibah itu lebih dahsyat daripada zina. Ini sekarang ada orang berani membuka, membongkar, memfitnah umat Islam secara keji. Itu dia keluaran Amerika Pak. Dan ternyata dia orang liberal. Menjelek-jelekan dari mulai siapa pembunuh Utsman, gitu kan. Kemudian ada perang saudara, bisa memperkosa wanita, ada 120 anak haram. Itu disebarkan di mana? Di YouTube itu. Walaupun terjadi, kenapa disampaikan? Itu aib itu. Apalagi buhtan, tidak terbukti. Coba yang difitnah anak Abu Bakar membunuh Sayyidina Utsman. Ada sekarang di YouTube itu. Ternyata dia keluaran orang Amerika itu. Bukan Islam. Amerika kan orang kafir bisa bikin universitas Islam. Tapi di dalamnya menjelek-jelekan Islam. Pokoknya kalau Amerika mah gelo pokoknya mah. Edan ya. Untung kemarin tuh ada Ulil siapa namanya itu? Ingat gak Ulil itu? Itu alhamdulillah sekarang udah tobat. Sudah baca kitab Ihya Ulumuddin. Karena dia anak kiai, minatu kiai. Itu kalau orang Amerika hampir-hampir itu. Untung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Ulil apa enggak tahu saya tuh. Sekarang kabarnya sudah Husnul Khotimah sudah mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang ada. Tapi kita doakan juga itu. Itu kok ngomongnya hebat itu. Berani di tempat umum menjelekkan anak Abu Bakar pembunuh Utsman. Bayangkan coba. Ternyata cek and recheck dia keluaran Amerika. Amerika itu dosennya Yahudi. Gitu, kata Al-Quran. Tapi bukan untuk mendamaikan Islam, juga untuk meresahkan Islam. Subhanallah. Banyak orang-orang pintar dibawa ke Amerika, balik-balik edan. Ngecokeun jadi pangaco. Nah, ittaqillah sumakunta wa'at bi isayyatal hasanata mahuha, dan ikutilah setelah engkau berbuat maksiat, buru-buru tobat, sholat 5 waktu, sholat tobat, sedekah, kalau bisa puasa. Ini cerita ini dalam hadis ini. Allahu Akbar. Asbab nuzul begini. Aqimis sholata toroy nahari wa zulapa minal lail innal hasanati yuzhibna sayyiat. Laksanakan sholat 5 waktu, siang dan malam, berarti 5 waktu. Innal hasanata yuzhibna sayyiat, sesungguhnya sholat 5 waktu itu bisa menghapus jadi kalau orang
yang sudah sholat 5 waktu, dalam tafsir Sawi, sholat sunat, qobliyah badiah, itu yudhibna sayiat, bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Karena mata, telinga, kalau sudah datang ke pasar, itu susah untuk, untuk menjaga maksiat mata. Sebab tetap kecuali imannya kuat, tundukkan pandangan. Gitu. Makanya musibah, orang yang tidak menjaga maksiat, biasanya sudah merasa dingin, mati rasa terhadap istrinya. Kalau orang ke pasar, lihat orang cantik, cantik, datang ke rumah, istrinya jelek. Kenapa? Karena yang di luar lebih cantik daripada istrinya. Makanya datang, ada seorang murid Imam Syafi'i, ya Imam, waduh aku rumah tangga sudah nggak harmonis lagi, udah mati rasa katanya. Udah mati rasa. Imam Syafi'i tahu. Coba kamu 2 bulan aja puasa, jangan lihat wanita orang lain. Ketahuan Imam Syafi'i ini orang mata keranjang nih. Gitu. Yang sering-sering lihat foto yang cantik-cantik. Akhirnya dia ngikutin fatwa Imam Syafi'i, 2 bulan puasa nggak lihat wanita yang lain. Pas lihat istrinya jadi cantik lagi. Kata muridnya, ya Imam, ketahuan juga aku, katanya. Aku mata keranjang. Setiap orang yang cantik aku pandang, datang ke rumah, katanya jadi jelek istri saya. Makanya jangan sekali-kali ibu, bapak-bapak punya istri suruh masuk ke TKW, jangan. Dunungannya ganteng-ganteng, anaknya cakep-cakep, datang ke rumah, suaminya jelek, minta cerai. Kenapa? Tiap hari lihat orang ganteng. Makanya jaga istri kita, jangan sampai matanya jelalatan, bisa nolak sama kita. Surat An-Nur ayat 30-31 harus jaga pandangan. Maka apabila mata kita sudah belanja, sudah mateling mulut kita, buru-buru gera bersihan kunaon ku salat 5 waktu. Wa'at bisa telah tambah. Nah, kemudian apalagi amanat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berbuat akhlak baiklah engkau kepada seluruh manusia. Jadi Nabi enggak ngomong begini, wa kholiqil mu'minin, enggak. Wa kholiqin nas, berakhlak baiklah ke seluruh manusia. Ini sudah diperagakan oleh Nabi. Sering kita ceritakan. Bahkan Islam itu harus berbuat baik kepada binatang pun harus. Selagi binatang itu tidak jahat. Ada 5 binatang yang harus dibunuh karena mereka kejahat. Ada orang yang berakhlak baik kepada anjing. Sudah terang ya. Babur rahmat, kasih sayang. Dalam Riyadus Shalihin ada. Ada orang berbuat baik kepada anjing yang sedang lapar. Padahal wanita itu setiap harinya jadi kupu-kupu malam. Anak-anak nggak usah tahu kupu-kupu malam. Kalau bapak-bapak tahu ya. Tahu kupu-kupu malam tahu. Tahu, jangan dijelasin. Anak-anak nggak boleh tahu. Wanita yang tidak baik. Tapi di dalam hatinya ada kasih sayang, ada akhlak. Pas dia mau turun, mau minum, dia bukan ingat sama dia dulu, tapi lihat anjing yang sedang kelaparan, haus. Kata si wanita itu, wanita malam itu, dia ngambil sepatu, dibuka sepatunya, diambil air di bawah, turun dulu ke tangga, baru itu si anjing dikasih minum, lek sampai kenyang, dan anjing itu segar dan segar kembali. Itu dalam hadis Riyadus Shalihin, wupirolaha. Karena punya kasih sayang dan akhlak, maka dia dirubah jadi tadinya jadi wanita kupu-kupu malam, jadi kupu-kupu siang, jadi tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya punya akhlak. Kalau nggak punya akhlak, aduh gawat. Ini ada orang sekolah pintar, yang satu punya akhlak. Akhlak itu memberikan salam, hormat sama orang tua, sayang sama bawahan, sayang sama orang tua, ibu bapak sama guru, itu akhlak. Ada orang satu lagi enggak punya akhlak. Mana? Al-adab fauqal ilm, yang punya akhlak bisa meninggikan, bisa lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak punya akhlak, walaupun dia berilmu.
Maka insya Allah di Masjid Al-Hidayah ini ilmu tauhidnya ada, ilmu fikihnya ada, ilmu tasawufnya ada. Pak Adib masih ada, Pak Adib, Ustaz Adib masih ada, alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu, ya Allah, Pak Adib. Jadi hadirin kaum muslimin, di dalam hadis ini ada 4 ya kandungan hadis. Yang pertama, kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takwa merupakan kewajiban setiap muslim dan dia merupakan asas diterimanya amal soleh. Jadi lamun urang ada mal masjid, dasarnya takwa, insya Allah kita dapat hadiah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Yang kedua, pelajaran buat kita pada hari ini, bersegera melakukan ketaatan setelah melaksanakan keburukan secara langsung karena kebaikan akan menghapus keburukan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia. Subhanallah. Makanya doana, nih santri ini catat nih, supaya punya akhlak. Allahumma agnini bil ilmi, wa zayyini bil hilmi, wa akrimni bit taqwa, wa jamilni bil afiyah. Itu doa Nabi. Apa ya? Allahumma agnini bil ilmi, ya Allah kayakan aku dengan ilmu. Wa zayyini bil hilmi, ya Allah hiasilah aku dengan hilim, punya akhlak. Hilim itu lebih dari punya akhlak. Wa akrimni bit taqwa, muliakan aku dengan takwa. Wa jamilni bil afiyah, ya Allah baguskan kami dengan sehat wal afiat. Itu doa Nabi. Allahumma agnini bil ilmi, wa zayyini bil hilmi, wa akrimni bit taqwa, wa jamilni bil afiyah. Tulis santri. Allahumma agnini bil ilmi, ya Allah berikan kekayaan dengan ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Agni bil. Wa zayyini bil ilmi, ya Allah hiasilah aku dengan hilim, sobar, aris, punya sopan santun, hadai basa, hilim. Wa akrimni bit taqwa, muliakan aku dengan takwa. Wa jamilni bil afiyah, baguskan kami dengan sehat wal afiat. Ya. Jager, bager. Boga ilmu, boga akhlak, cager. Kata mah geus. Cek urang Sunda mah edun apa nama? Hebat. Luar biasa, super, manusia super. Allahumma agnini bil ilmi, wa zayyini bil ilmi, wa akrimni bit taqwa, wa jamilni bil afiyah. Yang sudah ditulis nanti ditulis di bor. Yang enggak hafal tanyain yang sudah hafal. Allahumma agnini bil ilmi, wa zayyini bil ilmi, wa akrimni bit taqwa, wa jamilni bil afiyah. Kandungan ada 4 ya. 1, kandungan hadis ini takwa kepada Allah. Yang kedua, bersegera melakukan ketaatan setelah berbuat kemaksiatan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia. Yang keempat, menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Ini ada nasihat dari Syekh Al-Akhdari. Nasihat dari Syekh Al-Akhdari, pengarang kitab Johar Maknun. Johar Maknun itu di pesantren, ada 200 bait lebih. Pertama nasihatnya, wala tusohib pasikon patarda. Ini. Setelah kita dengar, kita harus berakhlak baik kepada sesama manusia. Kita jangan-jangan berakhlak kepada manusia, kepada binatang pun. Kita harus seperti tadi wanita tadi, karena punya akhlak dia dapat hadiah husnul khotimah. Dan jangan menganggap anjing itu perkara yang dibenci, jangan main-main dengan anjing, Pak. Anjing itu ada yang masuk surga loh. Anjing apa tuh? Ashabul kahfi. Najis menurut mazhab Syafi'i, najis mughaladzah. Tapi Allah menciptakan anjing bukan untuk dibenci, bukan. Untuk menjadi perbandingan. Saya ada 2 nih cerita anjing. Yang pertama dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi. Yang kedua, anjing yang dikasih minum sama, sama pelacur wanita itu, WTS.
Jadi ada 10 binatang yang masuk surga. Ya menurut ulama dalam kitab Dahrir ya. Di antaranya buruk, kemudian burungnya hudhud, semut Nabi Sulaiman, kemudian apa lagi? Masih banyak apa? Kucing. Ikan itu. Ikannya yang menelan Nabi Yunus. Kemudian laba-laba. Kemudian burung pipit, yang burung pipit yang memadamkan air, Nabi Ibrahim itu ya, itu banyak loh. Kita subhanallah. Jadi jangan mengkritik ciptaan Allah, nggak boleh. Kalau kita mengkritik ciptaan Allah berarti mengkritik Allah. Kenapa sih ada Fir'aun sekarang? Jangan dikritik. Kenapa sih ada setan? Kata setan, kata Allah, bagaimana gua aja lu? Ngeritik gue, kata Allah. Gua menciptakan perkara ini bagi orang ulil albab itu nggak ada yang sia-sia. Orang ulil albab melihat ciptaan Allah, apa yang diucapkan coba? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, ternyata Engkau menciptakan Yahudi, Nasrani, nggak ada sia-sia. Bagaimana aku bisa berjuang kalau nggak ada rival? Ya Allah, Engkau menciptakan Fir'aun ternyata nggak sia-sia. Bagaimana Nabi Musa dikatakan hebat kalau nggak punya lawan tandingnya? Betul nggak? Bagaimana? Ya Allah, kenapa sih Nabi Yusuf punya saudara jahat amat sih sampai dilemparkan ke sumur? Orang ulil albab nggak sia-sia. Justru Nabi Yusuf akan ketahuan kesolehannya, kesabarannya, tidak balas dendamnya karena karena saudara-saudaranya berbuat jahat. Apalagi dunia dokter sekarang. Kalau dunia dokter, saya doa di depan dokter nih, dokter kesehatan. Pak Kiai tolong doa. Saya doa. Pakai puasa. Dokter ada 10, ada dokter gigi, ada dokter THT, ada dokter ginjal, macam-macam. Saya berdoa begini Pak, di depan para dokter. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi'al Amrod. Semoga bangsa Indonesia ini semuanya tidak ada yang sakit, sehat semua ya Allah. Maaf, ada dokter nggak di sini? Ada dokter nggak? Ada, maaf ya. Kira-kira dokter amin nggak? Waduh, gawat ini Pak Yai doanya. Kalau nggak ada sakit, gue bangkrut kan? Betul nggak? Ya Allah, nggak ada yang sakit gigi, kasihan. Dokter gigi, gue bangkrut. Kalau dikabul doa Pak Kiai, gue bangkrut kata dokter gigi, betul? Ya Allah, ya Allah, nggak ada yang ompong semua. Kata gigi palsu, bangkrut gue. Robbana ma khalaqta. Kemudian kita doa, ya Allah, di depan Kiai. Semuanya negeri Indonesia ini jadi Kiai semua ya Allah. Jadi punya ilmu laduni semua, pintar semua tanpa guru ya Allah. Kata Kiai, bangkrut gue. Jadi orang pintar, orang bodoh, semua hasanah, tidak ada yang sia-sia. Di depan polisi, doa. Ya Allah, mudah-mudahan negeri Indonesia ini tidak ada pencuri ya Allah. Soleh semua ya Allah. Tidak ada bandar narkoba ya Allah. Tidak ada bandar narkoba ya Allah. Tidak ada judi online ya Allah. Kata polisi, gua tidur aja nggak kerja di sini kan. Jadi orang jahat, orang baik itu semuanya sudah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita milih mau berperan sebagai Nabi Fir'aun, mau berjalan Nabi Musa, ikut Fir'aun celaka, ikut Nabi Musa selamat. Sebab dalam Al-Quran ada 2 skenario, ada 2 jalan. Wahadainahu najdain. Ada 2 jalan. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam surat Al-Fatihah ada 3 jalan. Ada jalan Shiratal Mustaqim, ada Maghdubi alaihim, ada dolin. Silakan. Semuanya akan dibalas. Yang selamat adalah yang ihdina Shiratal Mustaqim. Kaliannya ini udah isrok ya? Hah? Oh, 5 menit lagi. Nah, jadi hari kaum muslimin ternyata
Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada kita. Orang yang hadir di sini yakin bahwa kita di dunia sementara, akhirat selamanya. Yakin. Dunia sementara, akhirat, dan kita akan menghadapi alam yang abadi. Apa itu alam yang abadi? Adalah akhirat. Di dunia ini cuma sebentar, Pak. Ayo, saya hitung. Dari Masehi, tahun Masehi berapa? 2000, berapa sekarang? 2023, 22 ya, sebentar lagi 23. Itu kalau ditanya, kalau di akhirat baru berapa hari? Today. Oh, bahasa Inggris segala, aduh. Lagi gini. Cuman 2 hari. Jadi kalau kita punya jabatan 1000 tahun, baru 1 hari. Fir'aun 400 tahun, setengah hari kurang. Tapi yang hidup selama-lamanya adalah nanti di akhirat. Kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Kalau senang, senang. Kalau susah, susah. Di dunia makan sementara. Susah sementara, bisul sementara. Betul. Nyeri panon sementara, teboga duit sementara, benghar sementara, miskin sementara, incok hidup sementara. Yang sementara ini manusia bisa celaka, bisa selamat tergantung pembekalan kita di dunia ini. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wahai manusia, berbekalah kamu akan menghadapi akhirat selama-lamanya. Wa tazawwadu, berbekalah kamu, fa inna khairaz zad at-taqwa. Bekal dunia akhirat adalah takwa. Bagaimana tidak hebat? Yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa. Yaj'allahu min amrihi yusra. Kemudian wa yu'zim lahu ajra. Luar biasa orang takwa. Makanya potensi untuk orang bertakwa di Al-Hidayah itu sudah ada. Gurunya ada yang hubungan dengan tauhid, ilmu fikih, tasawuf. Insya Allah murid-murid Al-Hidayah jadi manusia muttaqin. Insya orang punya suami yang bertakwa, istri yang bertakwa, baiti jannati, rumahku surgaku. Bagaimana nanti dalam surat Az-Zumar orang takwa itu punya tiket, Pak. Masuk surganya sudah punya tiket. Gitu. Ada free tiket. Walladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah masuk surganya sudah punya rombongan, bis rombongan takwa, muttaqin. Beda dengan Islamnya, Islam RCTI oke. Pertanyaannya banyak itu. Gitu. Saya punya pengalaman waktu dari Malaysia, kita 2008 kalau nggak salah. Saya punya barang bawa tas 1. Tapi teman saya tasnya banyak bawanya. Saya mah udahlah keluar itu, pemeriksaan udah. Itu orang ternyata terlalu banyak bawanya. Diperiksa, Pak. Di Singapura itu paling ketat Singapura di antaranya. Di Singapura. Saya ingat, ya Allah, ternyata pemeriksaan dunia begitu. Nanti aku ingat di akhirat aku akan ditanya, ilmu akan ditanya, umur akan ditanya, kesehatan akan ditanya, harta akan ditanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapatkan? Dipakai apa? Alhamdulillah, malaikat, aku punya harta halal, pakai Al-Hidayah, masjidnya itu. Oh, dapat surga kamu. Enak nggak? Kalau kita dapat duit dari duit yang tidak halal, dari mana kamu duit? Oh, dadang judi, bikin masjid. Oh, nehi, tidak bisa. Dan malaikat nehi. Sama dengan ngalau wudu dengan cai kotor, cai air seni. Bagaimana Pak Kiai? Saya ingin bertobat, tapi duitnya ladang judi, ladang haram. Mau bikin masjid. Oh, itu seperti kata Imam Sufyan, seperti orang yang berwudu dengan air kencing. Gitu. Makanya orang takwa itu indah, harum. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Barangkali hadirin kaum muslimin, itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.